Alhamdulillah ya, di era-era sekarang ya memang sudah beberapa dekade sebetulnya ya. Baliknya anak-anak itu maju umurnya, ya baliknya tuh maju. Kalau saya yang lahir tahun 68 ini kan generasi X ya. Nah, ini kan waktu baliknya tuh pas SMP itu ya. Saya ingat sekali SMP-nya kelas 2 lagi itu. Usia berapa tahun? 14 tahun itu baru balik ya. Sekarang usia balik maju. 9 tahun sudah balik ya kan? 10 tahun sudah balik. 11 tahun, 12. Jadi maju baliknya. Sementara akilnya ya isi ilmu yang di otaknya di sini belum banyak. Jadi bukan akil balik sekarang ini namanya balik akil namanya. Saat ini. Ya. Kalau dulu misalnya saya balik di kelas 2 SMP, istilahnya 2 SMP ya. Paling nggak kan saya belajarnya ilmu yang di otak depan saya ini kan sampai SMP. Banyak waktunya yang dikasih taunya gitu. Ya 10 tahun bagus sambungan otaknya. Hormonnya karena nutrisinya jadinya baik ya, sehingga organ reproduksi matang. Ya, akhirnya yang perempuan mens, yang laki-laki sudah menghasilkan sperma. Mimpi basah setiap 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu. Mimpi basah nggak cuma sekali loh Bunda, 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali. Ya, nah gitu. Paham dulu ini. Tapi kan dia baliknya kelas 5 SD yang di usia-usia 10 tahun. Berarti kan ya ilmu yang 10 tahunnya masih belum lagi banyak di otak. Jadi perlu pendampingan. Kenapa jadi marah ya? Kenapa jadi mudah emosi ya? Karena hormonnya itu bisa langsung naik. Ya, saya boleh gak kasih perumpamaan aja nih? Ya, misalnya gini, waktu belum balik, hormon-hormon reproduksi itu keluar setiap harinya 1 cangkir. Kalau kita bicara atau menganalogikan hormon itu katakanlah air atau oli, pelumas. Sebelum balik 1 cangkir. Sesudah balik, hormon yang keluar 1 galon. Kebayang nggak Bun? Yang biasanya 1 cangkir ini 1 galon. Anak itu sendiri juga lagi panik, lagi bingung kenapa aku kayak gini ya. Sementara hormon laki-laki, hormon testosteron itu hormon yang seperti raja. Hormon perempuan yang namanya ya hormon estrogen itu membuat seorang perempuan seperti ratu, princess. Jadi mereka sendiri juga kaget. Jadi kalau saya ditanya gimana menghadapi anak-anak yang sedang ABG, Bunda tenang dulu, tenang. Nggak usah juga merasa bahwa kenapa begini nih anak ya, kayaknya salah sekolahnya nih, sekolah lagi disalahin. Kan sering tuh ada tuh. Saya sering banget menemukan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua yang misalnya nih, dia SD-nya misalnya di SD Patra Dharma, ya. Kemudian SMP-nya barangkali SMP ada Patra Dharma, ada SMP-nya ya. Misalnya ada SMP yang sama-sama satu yayasan gitu ya. Nanti ibu-ibu itu pada ngobrol di kantin, ih bagusan SD-nya ya, SMP-nya nggak bagus ternyata, bikin anak-anak cepet marah. Itu bukan sekolahnya yang bagus nggak bagus, itu lagi proses hormonal. Guru-guru SMP, jangankan guru-guru SMP, guru-guru kelas 6 SD aja sekarang itu udah aduh, kalau ngadepin anak-anak yang lagi balik luar biasa, kesabarannya diminta meningkat lagi kesabarannya. Itu saya hormat banget buat guru-guru yang sedang menghadapi anak-anak balik. Itu saya sangat hormat karena nggak mudah. Kita punya anak 1 aja susah, guru-guru 1 kelas berapa anak tuh? Pas bersamaan lagi baliknya, kan gitu ya. Di SD juga udah mulai di SD. Kelas 6-nya ada berapa? 1 kelas 6 di Patra Dharma 1 Balikpapan berapa orang ini? 1 kelasnya ada 20 orang. Bayangin orang tua aja cuma bapak ibu ngadepin 1 anak yang balik, gurunya 20, dihadapinnya 20. Nggak sakit kepala itu kalau nggak belajar ya. Nah jadi pahamilah itu. Dan anak laki mah mudah, anak laki mudah ya, pantang nasihati, pantang ngasih masukan atau kritik anak laki dalam kondisi lapar, haus dan ngantuk. Itu
anak laki, ya. Dan ingat, pantang menegur anak laki-laki depan orang banyak, pantang banget. Saya tuh belajar terus sampai sekarang, karena anak saya juga 5, sama seperti tadi siapa yang anaknya 5 tadi, saya anak 5, 4 laki lagi 1 perempuan. Ya, dulu saya banyak melakukan kekhilafan karena ilmu belum tambah lagi. Kita orang tua kadang-kadang kan belajar terus juga ya, bersamaan juga anak belajar, orang tua juga belajar. Jadi inline ya. Ya sudah, kalau ada lagi penemuan baru kita langsung istighfar lagi, astagfirullah ya Allah. Minta maaf lagi, saya minta maaf sama anak laki-laki saya, ibu minta maaf ya kalau suka tegur kalian depan orang. Karena itu nanti yang bikin itu tadi, ini langsung bisa jawab pertanyaan yang rasa cemburu anak. Ya. Atau ada istilah kita di dalam psikologi anak, sibling rivalry, perseteruan atau persaingan antar saudara kandung. Itu memang ada, bukan hanya anak ibu aja yang begitu. Anak saya juga begitu. Heboh banget. Bisa parah banget kalau sebagai orang tua kita nggak ngerti. Namanya sibling rivalry, persaingan antar saudara kandung. Dikarenakan apa? Karena kita juga yang keliru cara mentreatmentnya. Ya, selalu kalau ada apa-apa bertengkar, misalnya kakak yang disalahin, itu kakak sedih loh, ya kan? Ada apa-apa, adik duluan yang dipeluk dibanding kakak, itu juga bikin dia sedih dan itu juga membuat cemburu. Ya, adapun misalnya kakak suka isengin adiknya, itu lagi latihan juga. Latihan kalau orang dicolek-colek marah nggak? Ya itu lagi latihan namanya. Untuk menangani sibling rivalry mungkin saya tidak bisa panjang lebar di sesi ini karena itu ada teknik tersendiri ya. Saya juga ada sharing di YouTube kalau nggak salah ya, di YouTube yang kami buat secara official bagaimana sibling rivalry ya. Kalau nonton teknik-teknik cari yang lengkap ya ayah bunda ya, jangan yang dipotong-potong ya. Kadang-kadang yang dipotong-potong tuh bikin salah pengertian. Makanya sekarang banyak narasumber, baik pedagogika, psikolog, dokter, bahkan para ulama atau ustadz ustazah itu kalau videonya dipotong-potong itu nggak redo tuh. Apalagi dikomersilkan, dikasih judul yang aneh-aneh agar viewernya datang sehingga mendapatkan keuntungan. Itu kalau nggak redo itu rezekinya itu haram itu loh didapat. Walaupun dia dapat AdSense yang dari YouTube-nya dia itu. Ya, jadi kalau kita mau belajar, pelajari YouTube itu atau informasi yang lengkap, jangan dipotong-potong. Ya, jadi sibling rivalry ada juga di YouTube kami, silakan. Atau mau narasumber lain juga boleh. Tapi saya ingatkan, pelajari yang lengkap. Ya. Kemudian bagaimana membangun rasa percaya diri pada anak introvert. Nah, ini ada kekeliruan pada diri kita sebagai orang tua secara umum, menganggap yang namanya orang pede, percaya diri itu yang berani maju ke depan, berani ketemu orang baru langsung, berani menyapa orang baru. Bukan gitu, itu keliru itu. Percaya diri adalah percaya sama jenis jati dirinya, percaya pada watak dirinya. Jadi anak introvert sampaikan bahwa oh ya bunda baru tahu kalau kamu itu jenisnya introvert. Introvert itu terdiri dari anak yang memang senang mengerjakan apa-apa sendiri, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, senang memikirkan, mendalam, senang mengamati, itu introvert nak. Ya, itu namanya percaya diri, karena percaya sama watak dirinya. Yang ekstrovert juga perkenalkan begitu, yang ambivert juga perkenalkan begitu. Kalau lagi nanti mau belajar watak, karena ini introvert, ekstrovert, ambivert itu bisa dipecah-pecah lagi jenisnya. Itu nanti belajar lagi yang khusus watak, ada lagi itu. Ya, itu yang namanya percaya diri. Sehingga pada saat anak introvert, ya misalnya mendadak disuruh gurunya maju ke depan dan dia masih belum mau, hargai. Orang tua juga jangan cubit dari belakang, ayo maju. Itu yang bikin percaya diri anak introvert makin menurun, dia nggak percaya sama dirinya. Memang anak introvert bukan anak yang langsung bisa spontan, bukan. Kalau misalnya mau melakukan satu, misalnya anak introvert
kita bilang sama dia, kamu mau tampil, itu harus kasih tahu minimal banget seminggu sebelum dia tampil, minimal. Jangan dadak-dadakan, apalagi cuma per menit-menit, udah butir-butir keringat dingin dia. Ya. Bukan dia nggak bisa tampil, tapi dia butuh waktu untuk latihan sendiri di kamarnya. Sehingga, karena orang introvert itu hasratnya ingin sempurna. Ya. Ada orang baru, teman bundanya, teman ayahnya baru, suruh salaman. Anak introvert biasanya sembunyi dulu di belakang ya badan ibunya. Maka kalau mau bilang sama anak kita itu teman bunda, jauh hari kasih tahu, nanti ada teman bunda, orangnya kayak gini, wajahnya kayak gini, itu harus diperkenalkan sehingga waktu ketemu dia mau salaman. Beda anak ekstrovert memang senang ketemu orang baru. Nggak usah dijelasin, dia salaman dulu, habis salaman baru dijelasin, itu ekstrovert kan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi yang namanya percaya diri adalah kita memperkenalkan jenis watak anak-anak sehingga dia percaya sama jati dirinya atau watak dirinya yang ini diberikan oleh Allah. Dan kalau bicara watak yang lebih dalam, nanti kita akan bicara kekuatan dan kelemahannya. Ajarin juga anak-anak ya.